Azerbaijan adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Kaukasus, tepatnya di perbatasan antara Asia dan Eropa. Meski demikian, melansir laman Council of Europe, Azerbaijan merupakan anggota ke-45 Majelis Eropa sejak 25 Januari 2001. Azerbaijan merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet. Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Azerbaijan setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sebelumnya Azerbaijan juga pernah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1918 setelah Revolusi Rusia dan runtuhnya Kekaisaran Rusia. Namun kemerdekaan ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 1920, Azerbaijan diduduki oleh Tentara Merah Soviet, dan dibentuklah Republik Sosialis Soviet Azerbaijan sebagai bagian dari Uni Soviet. Negara ini pernah menghadapi konflik dengan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang secara de jure merupakan bagian dari Azerbaijan tetapi secara de facto dikuasai oleh Republik Artsakh yang didukung oleh Armenia. Terakhir pada tahun 2020 kemarin, konflik Nagorno-Karabakh kembali meletus antara Azerbaijan dan Armenia, yang berakhir dengan perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia. Perjanjian ini mengakui kemenangan militer Azerbaijan dan menyerahkan sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh dan sekitarnya kepada Azerbaijan. Meskipun begitu, situasi politik antara kedua negara ini masih belum terselesaikan hingga sekarang. Sejarah Azerbaijan dipengaruhi oleh berbagai bangsa dan peradaban yang pernah menguasai atau mempengaruhi wilayah ini, seperti Albania Kaukasia, Persia, Yunani, Romawi, Armenia, Arab, Turki, Mongol, dan Rusia. Meskipun begitu, mayoritas penduduk Azerbaijan memeluk agama Islam, yang kebanyakan beraliran Syiah. Menurut sejarahnya, pada abad ke-18, Azerbaijan adalah negara Kristen dan kemudian berubah menjadi negara mayoritas Islam. Selain itu, Azerbaijan adalah negara pertama dalam dunia Islam yang menempatkan kaum wanita sejajar dengan kaum laki-laki dalam bidang politik. Negara ini juga merupakan negara Muslim paling sekuler di dunia Muslim. Azerbaijan adalah negara Muslim pertama yang mengizinkan opera dan teater. Azerbaijan adalah negara terbesar dan paling padat penduduknya di wilayah Kaukasus Selatan. Diperkirakan saat ini populasi penduduk Azerbaijan berada di angka 10,2 juta jiwa. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Azerbaijan, yang termasuk dalam rumpun bahasa Turki. Dalam sektor ekonomi, Azerbaijan menggantungkan dirinya dari minyak dan gas bumi, serta dari pertanian, industri, jasa dan pariwisata. Kualitas minyak dari Azerbaijan diakui sebagai yang terbaik di dunia. Bahkan Azerbaijan mempunyai cadangan minyak yang sangat besar dan pernah memasok lebih dari separuh minyak dunia. Untuk mempermudah ekspor minyak ke negara lain, Azerbaijan memiliki jalur pipa baku Tbilisi-Ceyhan sepanjang 1.768 km, yang membawa minyak mentah dari Laut Kaspia melalui Georgia sampai ke pelabuhan Turki di pantai Laut Mediterania. Azerbaijan juga merupakan negara yang berkembang, di mana PDB per kapitanya mencapai 7,737 dolar Amerika, atau 78,72 miliar dolar Amerika untuk seluruh negara. Oleh karena itu, Azerbaijan saat ini berada di peringkat ke-73 negara-negara dengan ekonomi besar di dunia. Menurut Bank Dunia pada tahun 2022, Azerbaijan berada di peringkat ke-88 dalam daftar negara terkaya di dunia. Ibu kota negara ini adalah kota Baku, yang terletak di tepi Laut Kaspia. Laut Kaspia, sebenarnya bukanlah laut, melainkan sebuah danau. Danau ini disebut laut, lantaran ukurannya yang begitu luas menyerupai laut, dan juga terkurung daratan. Menariknya, meskipun sebenarnya hanya danau, namun air di danau ini terasa asin seperti air laut. Tidak heran jika Laut Kaspia juga disebut sebagai danau air asin terbesar di dunia. Kembali ke kota Baku, kota ini adalah kota terbesar di wilayah Kaukasus dan terbesar di kawasan Laut Kaspia yang meliputi area seluas 830 mil persegi dengan populasi lebih dari 2 juta jiwa.
Nama kota Baku sendiri ternyata berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti angin kencang. Kota Baku dinobatkan sebagai ibu kota dengan letak geografis terendah di dunia lantaran posisinya berada pada 28 meter di bawah permukaan laut. Kota Baku juga memiliki sejumlah bangunan modern yang cukup unik dan menarik. Di antaranya Menara Api atau Flame Tower, yaitu 3 gedung pencakar langit yang dirancang agar terlihat seperti api. Menara ini menyimpan sejarah panjang pemujaan api di Azerbaijan. Flame Towers yang tertinggi memiliki ketinggian 597 kaki atau 182 meter, yang berisi apartemen tempat tinggal, hotel dan unit kantor. Selain itu ada juga Menara Azersu, dan Menara Sofas. Tidak hanya itu, kota Baku juga memiliki museum karpet Azerbaijan yang dirancang agar terlihat seperti karpet digulung. Selain museum karpet ada juga museum buku miniatur. Museum ini menampung ribuan buku kecil, bahkan ada yang berukuran sangat kecil, sehingga membacanya diharuskan menggunakan kaca pembesar. Kota Baku juga disebut sebagai Venesia kecilnya Kaukasus, karena kota ini memiliki aliran air buatan yang mengalir di tengah-tengah kota yang kanan-kirinya dipenuhi toko-toko, restoran, dan tempat hiburan. Jika dilihat dari kemajuan infrastrukturnya, kota ini bisa dibilang kota futuristik yang hampir sama dengan Dubai. Dan tatanan kotanya yang rapi, bersih serta terletak di tepi Laut Kaspia, menambah suasana kota ini begitu indah. Tidak heran, jika kota Baku ini menjadi salah satu tujuan populer bagi wisatawan Eropa dan dunia, bahkan pernah menjadi tuan rumah Piala Eropa tahun 2020. 25 km dari kota Baku, terdapat sebuah gunung yang telah menjadi tempat pariwisata unggulan di negara ini. Gunung yang diberi nama Yanarda ini, adalah gunung yang selalu mengeluarkan api di sepanjang tahun. Gunung ini tidak begitu tinggi, hanya memiliki ketinggian sekitar 116 meter dari permukaan laut. Konon katanya, api Yanarda menyala secara tidak sengaja dinyalakan oleh seorang gembala pada 1950-an. Tidak seperti gunung berapi biasanya, nyala api Gunung Yanarda cukup stabil, karena melibatkan rembesan gas yang stabil dari permukaan tanah. Selain itu, di sebuah kuil yang bernama Kuil Atesgah di pinggiran kota Surahani dekat Baku, memiliki altar yang di tengah-tengahnya terdapat api abadi yang berasal dari gas alam. Kuil Atesgah ini, dibuat pada abad ke-17 yang berbentuk heksagon. Tidak heran jika Azerbaijan dijuluki sebagai negara daratan api, yang mungkin karena kandungan minyak buminya yang kaya yang terus menyala sepanjang waktu. Dan mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa gedung Flame Tower dibangun seperti api yang menyala. Selain itu, Azerbaijan adalah rumah bagi 350 lumpur vulkanis, yang artinya negara ini menyumbang hampir 50% dari fenomena serupa yang ditemukan di seluruh dunia. Lumpur vulkanis di negara ini begitu unik, karena komposisinya menyamai tanah martian. Salah satu lumpur vulkanis yang paling terkenal adalah Garasu Volcano yang dapat menyemburkan lumpur setinggi 1000 meter ke udara. Azerbaijan memiliki kota terapung atau kota panggung yang lebih dikenal dengan nama kota Neftdalar. Neftdaslar merupakan satu daerah di Azerbaijan yang dibangun di atas Laut Kaspia. Nama kota Neftdaslar memiliki arti batuan minyak, karena memang kota ini dibangun di atas anjungan minyak lepas di Laut Kaspia oleh Soviet pada tahun 1949. Anjungan minyak lepas pantai ini, bahkan merupakan yang tertua di dunia. Meskipun kota ini terutama digunakan untuk pengeboran minyak, namun kota ini berfungsi sama seperti kota pada biasanya. Kota ini juga memiliki hotel, hostel, pembangkit listrik, dan beberapa toko. Bangunan-bangunan yang terpisah di kota ini, dihubungkan dengan jembatan trestle sepanjang lebih dari 200 km. Dalam segi budaya, Azerbaijan adalah salah satu negara paling ramah di kawasan Kaukasus. Masyarakat Azerbaijan masih bisa memelihara tradisi nasional mereka secara turun-temurun. Azerbaijan memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, yang dipengaruhi oleh berbagai peradaban yang pernah hadir di wilayahnya.
Beberapa elemen utama budaya Azerbaijan adalah musik, sastra, tarian dan seni rakyat, masakan, arsitektur, sinematografi, dan Nowruz Bayram. Nowruz adalah hari raya nasional tertua di Azerbaijan yang berasal dari perayaan tradisional Tahun Baru dalam agama Zoroastrianisme Iran kuno. Ini adalah hari raya libur nasional untuk memperingati Tahun Baru dan datangnya musim semi. Pendiri agama Zoroastrisme yang lebih dikenal dengan Nabi Zoroaster, dipercaya lahir di Azerbaijan yang menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Sebagian besar masyarakat Azerbaijan masih banyak yang mempercayai tahayul, misalnya jangan meninggalkan gunting dengan bilah pisau gunting terbuka, karena akan membawa kesialan dan bahkan kematian. Pakaian nasional dan tradisional Azerbaijan adalah choha dan papakha. Olahraga nasional Azerbaijan adalah chofkan, yaitu mirip polo yang dimainkan dengan berkuda dan sebatang tongkat kayu yang ditemani musik dan seluruh pemainnya berkostum nasional berupa jubah berbordir, topi, dan pantalon. Musik tradisional Azerbaijan yang terkenal adalah kobus. Untuk makanan, Azerbaijan memiliki hidangan nasional yang mereka sebut dengan plov. Plov adalah hidangan gurih yang dipadukan dengan pilaf berbahan dasar nasi yang dibumbui dengan kaldu. Pada minuman, penduduk Azerbaijan lebih banyak menyukai teh. Uniknya masyarakat Azerbaijan meminum teh yang dimaniskan dengan selai bukan gula. Penduduk Azerbaijan suka minum apapun yang manis-manis, ditambah lagi orang Azerbaijan juga bisa membuat selai dari apa saja seperti dari kelopak mawar dan semangka.